Di dalam Islam, seorang itu selama masih memiliki akal, tiada kondisi dia boleh meninggalkan salat kecuali dalam dua kondisi saja. Yang pertama, dia sedang haid, dan yang kedua, dia sedang nifas. Selain dari itu, tidak ada kondisi seorang boleh meninggalkan salat. Dalam kondisi apapun. Selama akalnya masih sehat, dalam bahasa syar'i masih akil. Artinya bukan majnun. Bukan orang yang sudah ada gangguan jiwa. Maka tiada yang boleh meninggalkan salat kecuali dia sedang haid atau nifas. Maka dari itu kalau kita melihat ada laki-laki berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kita lihat dia memang tidak salat, maka kita berbaik sangka saja mungkin dia sedang haid atau baru saja nifas. Dan dosa meninggalkan salat ini bukanlah masalah kecil jemaah. Nabi SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Dalam Sunan Abi Dawud. Perbedaan antara kita umat Islam dengan orang kafir adalah salat. Yang meninggalkannya dia kafir. Nabi SAW juga bersabda, "Bainal 'abdi wal kufri wasyirki tarkus as-salah." Pagar antara keislaman dengan kesyirikan, kekufuran adalah salat. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di awal kitab beliau As-Salah menerangkan bahwa menurut kesepakatan ulama Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab, bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih berat, lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa homoseksual, daripada dosa zina, daripada dosa riba. Dia adalah dosa setelah kemurtadan. Cukuplah sebagai tanda besarnya dosa meninggalkan salat, di mana ulama fikih khilaf apakah orang yang meninggalkan salat masih boleh dikategorikan muslim atau dia sudah dikategorikan murtad. Dan pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Tamhid dan Al-Istidkar, seorang ulama Maliki dari tahun 400 Hijriah, dan juga Hambali, bahwa orang yang meninggalkan salat secara totalitas 5 waktu, totalitas dia tinggalkan salat, sekalipun dia menganggap itu adalah wajib, tetapi dia meninggalkannya karena malas, secara totalitas dia murtad, dia kafir, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan pernikahannya harus diputuskan serta sembelihannya tidak halal dimakan. Bahkan sebagian ulama tabi'in menukilkan kesepakatan para sahabat Nabi atas hal ini. Itu Abdullah bin Syaqiq. Ya, beliau menyatakan, "Kanu la yarawna tarka syai'in min al-a'mali kufrun illa shalah." Para sahabat itu tidak pernah menyatakan murtad orang yang meninggalkan suatu amalan kecuali salat. Jadi masalah salat bukan masalah kecil jemaah. Ya. Seorang hendaknya bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat dengan ikhlas karena Allah menyesalinya, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, maka Allah akan memaafkannya. At-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Ibadah yang pertama kali Allah tagih, Allah permasalahkan, Allah hisab di hari kiamat di padang mahsyar adalah salat. Adalah salat.